Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian kita kemudian Sahih Bukhari, dan masih bersama guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, kita berjumpa kembali untuk selalu menimba ilmu dokter ya. Ya, insyaallah. Hari ini kita ngangkat tema apa dokter? Ini sholat sama pekerjaan mas, antara sholat dan kerjaan. Kalau umpamanya mas lagi typing nih mana duluan nih, nanti sholat. Antara lagi makan mana yang dilulukan, antara pekerjaan-pekerjaan yang kayak begitu, mana sholat dulu atau makan dulu, atau typing dulu atau sholat dulu. Itu ini mas kepasannya. Ya, saya kira ini sangat relevan sekali, ya. Terutama dengan apa ya, sahabat-saudara kita yang profesional gitu. Betul. Yang aktif sebagai profesional muda, punya banyak urusan kantor. Nah, ini nih, jangan kemana-mana dulu, luangkan waktu sedikit untuk kita berbincang-bincang, menimba ilmu. Di samping Dr. Lutfi juga di sini sudah ada narasumber kita yang lain, Ustadz Marfu Muhyiddin Ilyas MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa jumpa lagi Ustadz ya. Dan sekali kita berbagi dengan pemirsa juga yang ada di rumah. Dan tentunya di sini juga ini sudah rame nih. Ustadz bawa pasukan ya Ustadz? Bawa nih, alhamdulillah. Santri-santri dari Pesantren Al-Muhajirin. Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta ya, pimpinan Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan asik, semangat gitu ya. Ini kalau anak muda tuh kayak begini nih. Mantep, ini baru namanya santri gitu ya. Jangan kayaknya nggak ada yang loyo nih, dari tadi semangat terus ya. Ya, baik, dan juga yang membacakan hadis di dekat saya ini saudara Fakhrudin ya, juga santri kelas 11. Nah, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori saudara Rahmat Al-Fariski, dan Sari Tilawah Amalia Mardi akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. 'Alaihi raji'un.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dari kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, seperti biasanya melalui kesempatan ini saya mengajak diri saya dan juga semua Anda untuk bersama-sama kita dalam mendukung program menghidupkan sunnah dengan cara menyampaikan dana sebesar 50.000 per bulan ke rekening Bank Syariah Mandiri 703 290 2493 atau di Bank BRI Syariah di 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia, ataupun bagi Anda yang berada di luar negeri ya, Dokter ya, bisa melalui PayPal di pusatkajianhadis@gmail.com. Nah, alhamdulillah, subhanallah juga, wah luar biasa sambutannya Dokter ya dari masyarakat, dan sekarang kembali kita akan mendengar dulu nih bagaimana perkembangan dan apa yang sudah dibuat. Ya, ini di tangan santri ada kitab, ada buku nih Mas. Tangan santri, tolong kasih lihat santri. Ya, bukunya ada 40 hadis ya, yang mudah dihafal. Kita udah berapa kali syuting dan berapa kali ngajak orang untuk ayo kita hafal hadis lengkap dengan sanadnya. Dan bagi yang sulit untuk mendapatkan ini karena jarak ya, ambil aja di Android Mas. Di handphonenya silahkan ambil. Ini ambil di Pusat Kajian Hadis. Nah, udah jadi nih. Ya, bukanya tinggal klik. Oh, udah. Klik lagi. Ya, 40 hadis. Oh, udah hafalin deh Mas. Ya, kalau begitu ini mungkin ada ini juga ya, kalau kita melihat nih santri-santri udah pada pegang. Pada pegang nih juga bisa begini kok, tek ya. Oh, udah kayak buka-buka biasa. Iya, gedein juga bisa, kalau kurang jelas juga bisa dibesarin. Insyaallah. Jadi udah mudah bagi yang mau hafal dari mana saja, tinggal download aja. Iya. Dan nanti kita lihat ya, ada santri yang menghafal, cowok yang dari perempuannya. Silakan. Ya, ada santrinya coba dihafal. Diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah hadasana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ila ahadukum ila walimah falyatiha. Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha. Ya. Bagus. Ada lagi yang laki? Silakan. Ada yang hafal? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadasana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Nafi' an akhbarana Malikin an Nafi'in an Abdullah ibn Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aktana kalban ila kalban masyiatin aw darian naqasa min amalihi ki kullu yaumin qiratani. Ya. Iya, itu jadi mudah ya. Barang siapa yang ini baru pada pegang dan pada mulai hafal, dan ada yang udah hafal 13 ya. Dan bagi pemirsa, hafalnya insya Allah 5 menit aja udah bisa hafal. Nah, walhasil ada Quran yang kita hafal bagus sekali, sekian juz. Ada juga beberapa hadis yang kita hafal dengan sanadnya. Nah, ini gerakan kita Mas nih. Masya Allah.
Nah, kalau mau tahu tadi apa artinya, ya udah dibuka aja. Betul. Iya. Karena sekarang tuh, masya Allah, yang namanya teknologi sangat membantu ya, bagaimana orang mengakses informasi. Nah, alhamdulillah Pusat Kajian Hadis ini sebagai, kalau boleh bilang, content provider gitu dari kajian-kajian hadis, dan juga di sana tidak hanya itu, ceramah-ceramah dari para mubalik, para ustadz, guru, kiai juga ada, bisa dibuka di warungustad.com. Kemudian juga yang lainnya, buku-buku juga semakin banyak. Nah, jadi ini memang luar biasa, artinya ketika siapapun mendukung ini artinya juga turut langsung dalam gerakan dakwah. Anda yang jauh misalkan, saya mau berdakwah, bagaimana caranya? Mungkin sibuk sehari-hari. Nah, dengan membantu ini sudah melakukan sesuatu dakwah tentunya. Ya dokter ya? Betul. Ya, jadi mendukung yang melakukan Pusat Kajian Hadis. Biarkan saya dokter yang melakukan lah, kita mendukung aja deh kalau gitu. Ya, ada lagi dokter? Ya, ini yang kita ini kan mungkin sebagai laporan kita kemarin sosialisasi ke Samarinda. Samarinda kita kasih tahu program kita persilakan untuk download, kita berikan, silakan kopi setain. Sekolah ini mau ngopi semuanya silakan. Perusahaan Islam Digital pun kita berikan kepada mereka secara free. Oh iya, seperti biasanya informasi kalau ada yang mengenal Dr. Lutfi, silakan dokter ya. Ya, lembaga ya. Lembaga maksudnya, datang ke sana tidak perlu pakai diongkosin. Pulang tempat doang ya. Pulang tidak perlu disangguin gitu dokter. Iya, dan kita juga udah ke pesantren Al Muhajirin. Iya. Dan kita berikan perusahaan ya, kita berikan CD-nya, kita berikan, mau kopi seluruh pesantrennya monggo. Ya, ini juga sebuah contoh tentunya, dan ini nggak bisa dibandingin. Dokter Lutfi kesini nggak dibayar, masa Ustadz itu dibayar? Itu lain lagi urusannya gitu. Bukan di sini kita berbicaranya. Ini adalah seperti apa yang dicontohkan Dokter Lutfi. Kalau ada yang mengikuti ya, insya Allah alhamdulillah baik gitu dokter ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, sebelum kita masuk pada kajian kita akan jeda dulu untuk yang satu ini. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih. Kita akan langsung saja kajian kita. Anda yang di rumah sudah siap-siap juga, dan yang di sini ya. Serius ya mendengarkan, nanti silakan bertanya. Kalau enggak, dokter yang akan nanya. Silakan, dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Pagi ini kita akan sambung kajian kita baca kitab Sahih Bukhari, dan sudah sampai ke kitab adzan atau kitab salat jamaah. Babnya sudah bab ke-42. Bab kalau ada makanan, azan dikumandangkan. Mana duluan nih? Kalau di depan kita lagi nyuap, lagi makan, atau udah disiapin makanan, tahu-tahu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, mana yang kita duluan ya? Makan dulu atau ini dulu, salat dulu? Nah, jawabannya di sini babnya adalah bab idza hadarat ta'amu wa uqimatis shalah wa kana Ibnu Umar yabda'u bil asya. Kalau Ibnu Umar makan dulu baru salat. Kalau santri makan dulu baru salat. Apakah itu pilihannya? Nanti ada beberapa hadisnya ya. Kita dengarkan dulu, silakan Dek baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah, wa kana Ibnu Umar yabda'u bil asya, wa qala Abu Darda min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajati hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu farig. Haddasana Musaddadun qala haddasana Yahya an Hishamin qala haddasani Abi qala sami'tu Aisyah annin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wudi'al asya wa qimatis shalah fabda'u bil asya. Ya. Ini hadisnya jelas banget ya. Ini hadisnya diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al asya'u." Kalau sudah disuguhkan makan malam, wa qimatus shalah, dan dikumandangkan iqamah salat. Bahasa kita qomat. Mana yang kita duluin?
teks hadis ini mengatakan fabda'u bil asya, makan dulu baru. Nah, ulama nanti berselisih paham. Ini yang benar nih Ustadz, makan dulu apakah mutlak gitu? Apakah mutlak makan dulu? Ada yang mengatakan ini waktu, maksudnya di sini adalah sholat maghrib dan kita lagi puasa, Mas. Lagi puasa maghrib ini buka puasa dulu atau sholat maghrib dulu? Maka jawabannya adalah buka puasa dulu, baru maghriban. Ada yang mengatakan ini teksnya nggak ada maghriban, akan tapi teksnya adalah maksudnya mau sholat zuhur ke, mau sholat apa ke, yang penting ada makanan, maka makan dulu. Ini katanya begitu. Ada lagi yang bilang apakah ini mutlak? Tergantung makanannya. Kalau makanannya ntar kalau adem nggak enak, maka makan dulu. Tapi kalau misalnya panas-panas nggak enak, sholat dulu. Kalau makanannya basi, makan dulu. Kalau makanan nggak basi, sholat dulu. Nah kalau sholatnya masih keburu, kita makannya tinggal satu suap, jangan dilempar. Makan dulu, abisin, baru sholat. Nah ulama bilangnya kayak begitu tuh. Ibn Umar sendiri pilih habisin dulu makanannya. Nah kenapa kok begitu? Karena kalau saya sholat, pikiran saya masih sama makanan, sholat saya nggak khusyuk. Lebih baik saya habisin dulu makannya, baru sholat, sehingga sholat saya khusyuk. Ini pikir di hadis ini. Nanti ada gak hadis yang kayaknya bertentangan, ya bukan bertentangan, berseberangan pendapatnya? Nanti ada hadisnya. Kita bacanya setelah ditanggapi oleh Pak Kiai. Selamat. Ya. Baik, ada yang menarik kalau kita lihat hadis-hadis ini. Kalau hadisnya kan ya tadi bahasanya idza wudi'a atau nanti idza quddima gitu ya. Tetapi Imam Al-Bukhari beliau ngasih judul dengan idza hadara. Idza hadara itu berarti makanannya itu udah di depan, udah di depan mata gitu, udah ibaratnya kalau kita di ini udah di meja kita di situ. Nah, kalau saya melihat merujuk kepada kajian para ulama bahwa sebetulnya ada yang untuk memahami hadis ini secara utuh, karena tadi kan pendapat sudah ya, banyak ulama. Mungkin ada beberapa prinsip yang dijadikan alat untuk memahami hadis ini. Pertama bahwa sholat harus khusyuk. Prinsip kedua bahwa sholat tidak boleh keluar waktunya. Prinsip ketiga bahwa Islam mengajarkan makan itu harus sederhana, tidak banyak. Prinsip keempat bahwa tidak boleh menyia-nyiakan benda makanan seperti itu. Nah, kalau empat faktor ini dijadikan menganalisis hadis ini, maka akan bisa dipahami seperti di awal hadis ini, bahwa hadis ini konteksnya adalah ketika hadirnya makanan akan membuat terganggunya kehusuan sholat, atau ketika hadir makanan memang kita sudah benar-benar ini udah nggak, kalau nggak makan kayaknya bahaya baik pada diri ataupun kepada saya itu sendiri. Nah, saya kira dengan pemahaman seperti itu, maka jelaslah bahwa hadis ini mendorong kepada kita untuk ketika sholat pastikan bahwa tidak ada lagi mikirin apapun gitu. Pastikan bahwa ketika sholat yang mikirin adalah mikirin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, udah terlepas dengan pikiran-pikiran dengan urusan duniawi, sehingga ketika memang ada makanan ya makan aja dulu demi kehusuan sholat, bukan demi perut gitu ya. Jadi seperti jangan disalahpahami barangkali sehingga diartikan kok mendahulukan makan tidak sholat. Bukan, mendahulukan makan supaya sholatnya khusyuk, bukan mendahulukan makan untuk makan. Barangkali spirit ini mungkin yang dibawa oleh hadis belakang. Iya, betul. Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i bilang ini pabda'u kan kayaknya amar ya. Amar maka kan sepertinya wajib nih. Imam Syafi'i bilang bukan wajib, akan tapi mandub, cuma disarankan. Disarankan makan dulu. Kalau Ibn Umar milih emang saya makan aja gitu kan. Nah, ulama yang lain mengatakan enggak, ya sholat dulu. Makan bisa entar, sholat ada waktunya. Tapi kalau sholatnya nggak khusyuk jadi gimana? Nah ini kan dilematis. Ketika dilematis ini kita memahaminya juga jangan terlalu sempit, ya. Jangan sempit. Ada ulama mengatakan ini puasa. Orang yang berpuasa tuh bisa nahan makan. Dari pagi juga dia tahan. Kalau justru orang yang makan mulu kan, jadinya pikirannya kecabang.
Nah, ini kan perdebatan yang seperti ini, Mas. Perdebatan seperti ini, konklusinya adalah dilihat dari situasi dan kondisi masing-masing. Sebelum melangkah ke situ, Dokter, ini saya tuh tertarik dengan peristiwanya gitu. Kok pada saat itu ada, maksudnya peristiwa memberikan makanan pada saat mau azan gitu, apa nggak tahu kalau ini pas sebentar lagi mau azan gitu, malah disediain makanan. Ada yang kelupaan, masaknya lama. Tahu-tahu masak udah pas matengnya udah azan. Udah azan kan antara azan sama qomat kan ada jeda waktu tuh, ada jeda waktu. Atau makannya di masjid. Tapi nggak, kalau kejadian itu sendiri sebenarnya gimana, Dokter? Ini riwayatnya ada yang di masjid. Ada yang riwayatnya di masjid, ada yang riwayatnya di rumah. Enggak kok di rumah. Di rumah juga saya nggak jalan tuh. Bahkan dijelaskan di Fathul Bari, Ibn Umar tuh dengar imam lagi baca A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Ibn Umar masih tenang aja, makan aja. Tenang aja, selesai baru lari ke masjid ikut sholat. Ini Abdullah bin Umar nih. Ya, itu yang menarik. Kalau saya sih sebenarnya nggak yakin ya, maksudnya bukan gini. Bukan nggak yakin artinya apa, seorang seperti beliau terganggu misalkan gara-gara nggak makan, terganggu sholatnya. Kalau saya bilang ada sesuatu di situ sebenarnya. Ibn Umar kan orangnya tekstual, Mas. Tekstual itu copy paste banget sama teks hadis gitu. Sangat mengamalkan sunnah. Beliau tahu hadis ini, beliau amalinnya. Rasulullah nyuruh saya makan dulu, kenapa saya harus sholat? Cuma pertanyaannya, apakah tiap hari kayak begini? Yang salah adalah kalau ibu-ibu di rumah suaminya dikasih makan pas azan isya gitu. Azan isya dikasih makan, ya janganlah. Nafikinya, wahai ibu-ibu, sediakanlah makan malamnya ketika sudah sholat isya atau setelah sholat maghrib masih agak jauh dari isya, sehingga tidak mengganggu. Ada yang mungkin. Ya, silakan. Ada yang menarik catatan dari ini, Dr. Ibnul Jauzi. Bahwa kata beliau ada yang harus dicatat bahwa kebiasaan makan para salaf itu makannya sedikit. Nah, barangkali ini yang digarisbawahi. Jadi kalaupun kondisi seperti Kang Agus tadi sepertinya kok kontradiktif, atau masa gambaran para sahabat seperti itu misalnya secara awam gitu ya, atau secara tekstual. Tetapi justru dengan dipahami bahwa tradisi atau kebiasaan makan sedikit, maka makannya itulah makan yang tidak membuat tertinggal dari berjamaah sholat. Sehingga, nah mungkin memang ini dikatakan para ulama, hadis ini ikhtilafnya sangat gede banget, sangat luas banget. Sampai ada yang mutlak seperti tadi Ibnu Umar, ya udah jelas begitu. Bahkan kalau sampai Ibnu Hazm itu lebih ekstrim, mengatakan batal. Jadi kalau lagi sholat ada makanan, ya batal sholatnya. Kalau dia milih sholat, batal sholatnya. Seperti itu. Jadi artinya mungkin yang dipahami dengan yang prinsip-prinsip tadi, saya kira membuat kita lurus memahami hadis ini, sehingga tidak kontradiktif ya, tidak dipandang sepertinya matreh gitu atau duniawi atau enggak. Justru tadi itu. Bahkan ini mungkin, Dok, kalau menurut saya, bahwa justru ini kalau sudah tahu ini sunnah, hal yang mungkin secara lahir dianggap sepele atau dianggap sepertinya justru akan menjadi nilai ketaatan. Karena kalau kita pun melakukan itu selama motivasi, misalkan ditanya, kok kenapa Anda makan dulu? Saya tahu hadisnya. Orang yang tahu hadisnya menjadi berpahala gitu. Tapi mungkin orang yang kenapa makan dulu, ya tanggung dong, lapar, nggak ada pahalanya tuh. Atau misalkan gini, lagi ramai-ramai santri, kenapa makan dulu, ntar nggak kebagian. Itu nggak ada pahala. Itu ini lagi ya, artinya nggak ada pahalanya, buru habis gitu. Ini ilmu bahaya buat santri. Kayaknya nanya, kenapa kalau masih ada di dapur? Kan Rasulullah bilang, kemarin saya ngaji di Sahih Bukhari. Karena itu supaya nggak salah, kita baca hadis yang berikutnya biar ada keseimbangannya. Makanya saya mau wanti-wanti banget, ini santri semua nih. Ya, silakan baca hadis yang setelahnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an Ibn Shihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qaddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an 'ashaikum. Ya, ini hadis yang ini bukan yang saya maksud ya. Ini mendukung hadis yang tadi.
dengan hadis tadi. Ada hadis 672, 673, 674, 4 hadis di bab yang sama, itu maknanya sama. Maknanya adalah dulukan makan dulu daripada sholat. Berarti kan dalilnya kuat gak? Kuat, ada 4 hadis di Sahih Bukhari. Tapi ada lagi hadis yang maknanya sepertinya bukan seperti yang tadi, Mas. Adalah di bab yang ke-43, bab iza du'iyal imamu ila sholati wa biyadihi ma ya'kul. Ini saya bacakan. Qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah, qala hadatsana Ibrahim an Shalih an ibn Shihabin, qala akhbarani Ja'far ibn Umar ibn Umayyah anna abahu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu zira'an yahtarizu minha padu iya ila salat faqama fataraha sikin fasalla walam yatawaddo. Ini praktek ya. Praktek Rasulullah lagi makan. Makannya makan lagi paha lagi. Makan yang enak, pegang pisau juga. Tahu-tahu ukimati sholah. Apa yang Rasul lakukan? Ditaruh tuh makanannya, ditaruh tuh pisaunya. Rasulullah sholat tanpa wudhu lagi. Nah, kalau kita babnya bab wudhu, berarti kan makan kambing nggak usah pakai wudhu. Ini babnya wudhu. Kalau babnya bab sholat ini, kalau lagi udah qomat, lagi makan, taruh aja makanannya, sholat dulu. Nah, ini prakteknya Rasulullah. Berarti Rasulullah pelin-pelan? Enggak. Rasulullah bukannya pelin-pelan, tapi Rasulullah ngelihat kondisi. Bagi yang emang kelaparan, jangan apalagi ntar pas sholatnya lama banget imamnya. Atau ya pas dia dikasih makanan, adzan dia ke masjid, dia nggak makan dulu, ke masjid nungguin imamnya nggak keluar. Pas imamnya keluar lama lagi, berarti kan antara makanan yang tadi udah disiapin sama selesai sholat bisa lebih daripada setengah jam. Kesianan perutnya, Mas. Karena itu kita bijaksana, kita ngelihat nih. Tadi saya katakan, wahai para istri, jangan mengganggu dengan menyediakan pada waktu yang kurang pas. Wahai bapak-bapak, kalau emang udah lapar, ya silahkan makan. Kalau emang waktunya nggak bisa dikompromikan, makanlah sedikit, tinggalkan, ntar pulang isya sambung lagi. Nah, dokter, mana yang lebih baik ketika mendahulukan makan, akhirnya sholat berjamaahnya ketinggalan? Tadi yang beliau bilang, sholat jamaah berapa sih? 10 menit. Ini sholat kelas bagus nih, Mas. Bukan 3 menit sholat kelas. Sholat 10 menit kelas bagus. Makan berapa? Kalau makanan kita mungkin yang 5 lauk, 5 sehat, 6 sempurna, itu makannya 10 menit, 15 menit. Kalau makanannya cuma sederhana, maka cuma 3 menit aja, 5 menit udah selesai. Apalagi tadi itu bukannya udah di tengah ya, tinggal 2 menit lagi, maka masih keburu untuk sholat jamaah. Tapi anggaplah kalau makanannya makanan besar nih. Iya. Ya, makan asik gitu kan. Iya. Nah, terus ketinggalan. Karena makan itu, terus gimana jadi? Ketinggalannya jamaah. Iya, jamaah. Ketinggalannya berjamaah juga. Oh iya, sama-sama berjamaah ya. Nah, berarti jadi kalau gitu ngajak teman-teman makan gitu ya. Iya, betul juga. Jangan sendiri maksudnya, dokter. Jangan sendiri. Ini ada yang menarik penjelasan para ulama bahwa justru hadis ini menunjukkan bahwa khusyuk itu lebih penting diprioritaskan daripada sholat di awal waktu. Artinya, kalau terkontradiksi kan, kalau saya sholat awal waktu nggak khusyuk nih karena ingat makanan. Tapi kalau saya makan dulu, saya insya Allah bisa khusyuk, hanya sholatnya menjadi tertinggal atau agak belakangan. Nah, para ulama ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa al khusyuk itu muqaddam atau taqdimul khusyuk ala jamaah seperti itu. Jadi saya kira dengan pemahaman seperti itu, apapun bentuk ininya menjadi ada jalan. Bahkan mungkin yang menarik itu pendapat ini kalau saya baca para ulama Syafi'iyah dari 2 bab ini dikompromikan bahwa yang dianjurkan makan dulu itu kalau belum mulai makan. Jadi baru disajikan, belum makan ya makan dulu. Tapi kalau justru sebaliknya, kalau sudah mulai makan malah berhenti. Jadi kalau sudah mulai makan, lalu tiba-tiba terdengar seperti itu komat, justru malah berhenti, sholat dulu. Tapi kalau makanan sudah ada, udah di depan mata, kemudian komat,
itu makan dulu. Jadi saya pikir nggak penasaran. Nah itu barangkali. Berarti intinya adalah bagaimana khusus saya kira ya, bagaimana dalam kondisi apapun itu pilihannya adalah tetap mencari kehusuan sholat apapun pilihannya gitu saya pikir. Jadi nggak bisa dibilangin dokter, kadang-kadang kan, aduh itu coba lihat makan dulu, keimanannya masih dipertanyakan, terganggu sama makanan, nggak bisa gitu kan? Saya bilang, saya madhabnya Ibnu Umar. Nanti santri-santri pada ngikut nih. Tapi jangan ikut madhab Ibnu Umar karena kelasnya belum kelas Ibnu Umar. Makanya masih banyak gitu. Iya. Masya Allah. Ya ini mungkin kalau saya melihat gitu dokter, ada sebuah apa ya, di sini kan itu dia, perbedaan itu adalah rahmat dan tidak bisa mengukur gitu loh. Artinya orang yang mendahulukan makan berarti dia kurang masih dipertanyakan, nggak begitu juga kan jadi. Iya, lagi-lagi kita nawaitunya apa sih? Dan ketika itu terjadi, apakah itu tiap hari Ibnu Umar melakukan hal ini? Ya kagak. Tapi ketika kondisinya memang lagi kayak begitu, maka baru itu terjadi, Mas. Baru terjadi, saya kedepanin mana nih? Saya ngamalin hadis yang ini. Sama seperti hadis. Kalau orang masuk masjid, hendaklah dia tahiyatul masjid kalau mau duduk. Ini kan baru duduk. Ada lagi orang kalau udah habis sholat asar, jangan ada sholat sunnah sampai maghrib. Ini pertanyaannya kan, ada orang habis sholat asar di mana, masuk ke masjid jam 5 nih, dia tahiyatul masjid atau enggak? Kan dilepas, Mas. Mengerjakan tahiyatul masjid tidak mengamalkan yang satu, tidak mengerjakan tahiyatul masjid meninggalkan yang satu. Nah karena itu mesti ngambil. Daripada saya nggak dua-duanya saya nggak masuk masjid kan gitu. Ini kan pilihan yang salah. Pilihan yang tepat adalah ambillah salah satunya, tahiyat boleh, tidak pun boleh. Subhanallah, memang perlu ada ketegasan. Nah, bagaimana orang bisa tegas? Nggak akan bisa kalau orang itu tidak punya ilmunya. Nah, supaya punya ilmunya, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi. Ya, alhamdulillah pemirsa. Nah, kita akan lanjutkan. Memang soal makan ini luar biasa kan. Kalau saya disebut tadi dokter ya, berhentilah sebelum kenyang. Makanya dia kenyangin. Kenapa? Kalau dia kenyang berarti nggak boleh berhenti. Kan berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau udah kenyang udah kelewatan katanya. Jadi nggak usah berhenti sekalian. Oke, silakan yang mau bertanya. Dari sebelah kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Randy Diva Fauji. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, lebih utama mana antara seseorang melakukan sholat dalam keadaan kekenyangan dengan kelaparan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman kamu gimana? Nggak, ngomong dulu pengalamannya, enak kenyang atau lapar? Enak. Yang dirasain? Kenyang. Oh, enak kenyang ya. Ada jawabannya. Ya, sekarang yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni. Mau bertanya, kalau misalnya mau sholat tetapi sudah tercium aroma masakan, bagaimana? Apa yang didahulukan, makan atau sholat? Matiin kompornya tuh. Sebentar Feni, sebentar dulu Fen. Kalau tadi siapa namanya? Randy senangnya kenyang. Kalau kamu senangnya apa? Lebih bagus lapar atau kenyang sholat itu? Kenyang. Kenyang juga. Luar biasa santri ini pada. Ya. Ya, yang berikutnya sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Nandar. Yang mau saya tanyakan, ketika sholat, sebelum sholatnya itu belum terasa lapar. Tapi ketika sudah melaksanakan sholat, terasa lapar. Apakah sholatnya itu dibatalkan apa tidak? Gitu. Bagus juga. Agus ya? Kan agak kurus nih. Sama nggak sama yang tadi? Kenyang atau lapar? Sholat bagus ya? Senangnya? Gimana? Sedang-sedang saja. Jawabannya diplomatis sekali dia. Ya, yang terakhir, yang sebelah kiri. Siapa tadi? Ya, silakan. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Siti Nabilah.
Ustadz, saya mau bertanya tadi kan lebih baik makan dulu sebelum sholat. Tapi bagaimana kalau makan dulu terlalu nikmat, jadi si sholatnya itu malah jadi nggak kuat, nggak khusyuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak udah ketahuan kelihatannya ya. Jangan mikirin fisik, ketahuan itu pertanyaannya. Ih, suka begitu deh. Ya, silakan dokter. Jadi ini mirip-mirip ya, bisa disatukan. Jadi harus dibedakan antara udah di depan mata sama kecium. Sama di depan hidung tuh. Ya. Sama kecium. Kalau kecium tuh bukan di depan mata. Apalagi kita udah mau berdiri ya, tahu-tahu cium aromanya, ya jelas Allahu Akbar. Karena nggak ada di depan mata kita. Tapi kalau umpamanya udah di depan mata, tahu-tahu qomat. Kan posisinya ini harus pindah nih. Kalau sana kan udah nggak boleh pindah lagi. Apalagi di tengah-tengah tahu-tahu lapar gitu. Apakah boleh dihentikan, dibatalkan? Tidak boleh membatalkan sholat dengan alasan lapar. Nggak boleh. Ini yang nanti kalau pertanyaan yang duanya lagi dijawab sama Ustadz Marfu, saya akan tambahin ya bahwa yang masalah ini masalahnya kalau gangguannya adalah makanan, beda kalau gangguannya adalah pekerjaan. Di hadis yang berikutnya, di hadis 676 diceritakan bahwa Rasulullah bantuin Aisyah melakukan pekerjaan rumah. Entah perbuatannya apa, kalau biasanya itu numbuk, bikin tauhid. Tahu-tahu qomat, itu langsung ditinggalin. Tanpa mikir ntar tanggung ngabisin dulu, enggak, karena ini bukan makanan. Sama dengan kita tinggal ngetik tinggal tanggung tinggal 1 lembar lagi, nggak ada. Yang benar adalah matiin atau stop dulu ke sholat baru ngelanjutin. Kalau ngegoreng lain juga kalau dokter. Kalau ngegoreng ya lain ngegoreng. Udah tanggung. Ini matengin dulu nih, beda nih masalahnya. Kondisinya mendesak. Yang bikin kita sekarang keganggu adalah kalau main bola tuh. Main bola tinggal 5 menit lagi azan gitu kan, tinggal tanggung nggak nih? Tanggung kayak dokter. Tanggung. Nah, ini kita nggak lulus dari itu, Mas. Kalau bola itu kan bola bukan makanan. Maka bola harus tinggal, sinetron harus tinggal. Motor gimana motor? Motor udah lap terakhir kan rame-ramenya, Mas. Kalau motor itu lap pertama nggak ditonton nggak apa-apa. Yang akhir kan rame-ramenya. Qomat gimana? Teks hadis ini mengatakan tinggal. Sholat sono sholat dulu, pulang udah pembagian hadiah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aslinya dokter yang suruh kalau main bola begitu pengen ngegolin azan, bentar dulu. Nggak jadi. Masya Allah. Gimana dokter? Ke pertanyaan mungkin ya. Iya. Tadi utama mana sholat dalam keadaan lapar atau kenyang? Kalau kembali ke kebiasaan para ulama ya, para ulama tentu kalau masalah itu mengutamakan lapar itu lebih baik daripada kenyang. Barangkali selama laparnya bukan lapar yang kelaparan membuat rusak diri gitu ya. Barangkali sholat dalam keadaan kenyang justru akan lebih membantu pada kehusuan. Daripada sholat dalam keadaan lapar akan lebih membantu pada khusyuk daripada sholat dalam keadaan kenyang. Karena kenyang itu kalau dalam tradisi para ulama itu justru akan menimbulkan kasal, bukan berat. Sayyidina Umar bahkan pernah berwasiat untuk jangan sampai kekenyangan karena akan bikin sakit badan dan berat untuk sholat, ngantuk segala macam. Jadi dari sudut pandang itu barangkali lapar insya Allah lebih umumnya lebih baik gitu ya. Tapi tentu dua-duanya harus dalam kadar yang pas karena terlalu lapar akan bahaya, terlalu kenyang juga akan kacau, nggak bisa. Seperti tadi pertanyaan Nabilah. Jadi ya kalau seperti itu mah itu bukan mengamalkan hadis Nabi, saya pikir itu mah salah penerapan gitu ya. Jadi akhirnya keasikan makan itu kan sampai lupa sholat. Padahal justru kalau yang diinikan para ulama adalah justru konteks hadis ini adalah bagaimana supaya terbentuk kehusuan sholat. Bahkan kalau dalam saya baca dalam Fathul Bari misalnya ada riwayat Ibnu Hibban yang mengatakan justru bahwa yang terjadi pada Ibnu Umar itu memang kasuistik.
Justru kebiasaan Ibnu Umar itu sholat maghrib awal waktu. Adapun kesananya beliau mengatakan wakana ahyanan. Jadi memang kadang-kadang ada saat di mana Ibnu Umar lagi puasa, kayak gitu tadi disuguhin. Nah itu. Terus kemudian saya melihat bahwa tadi kan ada pertanyaan nih gimana ya? Kok mau sholat tuh disuguhin makan? Barangkali ini harus dikaitkan juga dengan bagaimana kebiasaan pada zaman Rasul jeda antara adzan dan iqomat. Nah, barangkali karena jeda yang lama sehingga orang berpikir bahwa biasanya juga enggak ngeganggu sholat. Nah, sehingga dipahami bahwa ketika ada menyuguhkan makan itu bukan karena tidak tahu diri, tidak tahu waktu, tapi justru karena memang itu benar-benar kasuistik, mungkin karena faktor teknis. Sehingga saya kira pesan dari dokter tadi tepat kepada para ibu-ibu untuk tidak salah memahami hadis ini sehingga menyuguhkan yang salah waktu gitu. Kalau komatnya dimundurin bisa nggak, dokter? Asalnya gitu. Tahan dulu gitu, makan dulu. Pernah terjadi itu? Ya, asalnya kayak gitu. Asalnya kayak gini ya, ketika adzan nggak bisa dimundurin. Ya. Qomatnya kan kita bilang kalau sholat Isya, qomatnya bukan 5 menit setelah adzan, bukan 10 menit, akan tapi bisa 1 jam, bisa 2 jam kalau sholat Isya. Kecuali sholat maghrib. Kalau sholat maghrib memang jeda waktunya antara 2 menit sampai 5 menit maksimal tuh. 5 menit. Nah kalau umpamanya sholat Isya, kita ini aja yang repot kan kadang-kadang ya, mungkin kasus Ibnu Umar ini biasanya 5 menit kok cepetan, biasanya setengah jam kok tahu-tahu cuma 5 menit udah komat. Teknisnya begitu. Tapi ada loh cara-cara buat santri ya. Bagaimana tadi kan katanya supaya sholat gak inget makan ya. Jadi kalau dibagiin makanan nanti diambil kantongin makanannya gitu sambil sholat gitu, dokter. Boleh atau tidak? Iya, karena ada kan di sininya gitu. Pertanyaan kan beda antara boleh dengan khusyuk ya. Nah, kalau boleh, apakah di kantong kita boleh ada makanan waktu kita sholat? Boleh. Batalkan atau tidak? Tidak. Tapi khusyuk atau tidak berbeda lagi babnya. Justru lebih khusyuk karena nggak aman. Kalau buat santri itu khusyuk ya silahkan gitu. Itu tidak membatalkan. Ini fatwa loh. Gitu, Masya Allah. Kalau saya baca ada satu riwayat Ibnu Abbas kalau tidak salah pernah gitu. Jadi lagi pada makan, terus komat tuh bilang jangan dulu komat, jangan sampai saat kami sholat masih kami mikirin sesuatu gitu ya gitu. Jadi ada memang solusi-solusi ketika jadi sangat mungkin komat oleh mungkin imam masjid atau apa. Jangan dulu komat, bisa di stop aja tuh. Jangan dulu, kasihan mungkin kali pada buka gitu, ada kesepakatan seperti betul. Dan semakin orang itu semakin alim, semakin soleh, maka semakin arif, semakin bijaksana. Kalau memang pada kearifan lokal itu harus menunda komatnya, tundalah. Kalau emang tidak, mengalahlah, sholatlah berjamaah. Di sini tidak ada kekakuan. Pilih yang terbaik yang mana. Ini yang cakep di sini. Di sini Islam itu sebagai rahmatan. Kecuali mungkin dokter, kadang-kala kan kita mau datang ke rumah saudara janji zuhur. Terlambat di jalan kan. Agak telat tuh menjelang asar. Begitu datang kan kadang langsung makan gitu. Padahal belum sholat zuhur tuh. Jadi kalau makan nih bakalan habis lewat itu. Lewat. Kalau bab itu bukan berbab ini, Mas. Ya, beda itu wajib itu mah. Kalau waktunya udah mepet, nggak bisa kita takdim makan, nanti sholatnya lewat, itu nggak ada kompromi untuk hal itu. Yang perdebatan kita adalah kalau masih di awal waktu. Itu kadang-kadang buka puasa bersama suka gitu ya, dokter. Iya, dan itu yang salah. Nyambung, jadi makan itu nyambung nggak terasa tuh, makin udah pengen isya gitu. Iya, itu yang salahnya di situ. Salah siapa, dokter? Salah panitianya. Nah, kita sebentar lagi ya, beberapa minggu lagi kita akan masuk ini. Para panitia buka puasa, tolong pahami fikih makanan, fikih buka puasa tuh kayak gimana. Jangan sampai kita nawai itu ingin mendapatkan pahala dari menyiapkan berbuka, man aftara shaiman ya, barang siapa yang menyiapkan makanan buat orang-orang yang shaim, kan pahalanya gede tuh. Pahalanya sama dengan orang yang puasa. Ini malah justru mencelakakan orang yang puasa. Iya tuh. Makanya perlu juga barangkali pemahaman tentang makanan-makanan yang patut untuk disuguhkan. Betul. Jangan pakai pola Eropa, habis ini keluar satu, keluar lagi satu lagi. Lama banget ini, nggak kelar-kelar begitu. Lebih bagus yang praktis ya, nasi kotak. Gitu ya. Ya, barangkali ada hal lain lagi, masih ada waktu? Silakan, dokter. Masih ada waktu atau udah kita harus masih ada, dokter?
Ya, Bu Dokter kita kasih waktu lah pokoknya. Ya, dan itu tadi kalau umpamanya pekerjaan yang lain gitu, pekerjaan kita mengaji gimana? Duluin mana kalau mengaji hatamin dulu atau enggak? Nah, prinsipnya adalah kalau yang itu mengganggu konsentrasi lakukan. Tapi kalau misalnya tidak mengganggu konsentrasi, tidak berbasi, jangan, tinggalkan untuk sholat dulu. Kalau pengajian, sholat dulu aja lah. Bisa belajar ngaji atau belajar apa, tinggalin dulu, sholat dulu, baru kemudian dilanjutkan pekerjaannya. Jadi nanti kalau sesama santri nih lagi dengar pas makan dengar azan kan bisa jadi ada perbedaan pendapat ya. Terus bikin geng-gengan gimana? Ini geng yang duluan sholat, ini geng yang makan duluan gitu. Ini madhabnya Ibnu Umar, ini madhabnya sama. Itu kan sebenarnya praktek harian ya. Yang tadi saya katakan, ada 20 santri masuk ke masjid habis asar. Ada santri yang langsung sholat, ada yang santri langsung duduk. Lah ini santri apaan nih? Kalau saya ketahuan, ini santri yang satu madhabnya Syafi'i, yang satu madhabnya Hanafi. Sama antara kita nih Mas nih. Yang satu nggak jenggotan, yang satu jenggotan. Ini madhabnya udah ketahuan nih. Betul. Tapi apakah yang penting kan saya nggak nyalain Mas Agus. Saya nyalain sama dong. Iya Ustaz, Masya Allah. Inilah indahnya Islam itu begitu. Jadi perbedaan itu rahmat. Jangan menjadi sesuatu akhirnya dipertentangkan malah jadi berantem gara-gara makanan. Soalnya malah itu lebih salah berantemnya. Masya Allah. Termasuk begini, Kang Gus, jadi hadis ini juga barangkali mengajarkan dan mengingatkan pada kita tentang prinsip Islam untuk memenuhi setiap hak. Bahwa ada hak Allah, ada hak badan, ada hak perut dan sebagainya. Jadi Islam mengajarkan bahwa kesungguhan ibadah tidak harus berefek pada madorot atau penelantaran terhadap diri. Begitupun pemenuhan hak diri jangan sampai menelantarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan bahwa katanya banyak orang mengira hadis ini tentang keseimbangan antara pemenuhan terhadap hak manusia dan hak Allah, atau bahkan kita harus mendahulukan hak manusia, kan orang udah nyuguhin nanti nggak enak dong nggak dimakan. Padahal sesungguhnya kalau saya kutip pendapat Ibnul Jauzi, bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana justru ini ada, kalau dalam bahasa para ulama, tafarrug, ada konsentrasi, ada fokus ketika itu tadi. Nah, kalau kata kuncinya itu, saya pikir ketika ada santri menjadi geng gitu ya, geng makan nih, saya pikir tinggal ditanya aja masing-masing atau di masyarakat, tinggal ditanya aja, Anda harus jujur. Jadi yang membuat Anda khusyuk yang mana? Betul. Ya silakan aja lakukan. Tadi siapa yang nanya? Yang perempuan? Nabila kan sambil makan. Saya ingat sholat kok, tetap ingat. Makan terus tapi loh. Tetapi ini memang, Dok, jadi gini. Memang di masanya sering terjadi, walaupun guyon. Nah sekarang mungkin bukan guyon, sering ya. Mungkin saya sendiri misalnya ada pertemuan. Wah ini guyon ya misalkan. Mendingan makan ingat sholat atau sholat ingat makan. Sepertinya guyon. Nah sekarang kita bukan guyon lagi. Sudah ada panduan yang jelas. Jadi ketika pun kita memilih, saya makan dulu, ini bukan masalah guyonan atau pembelaan diri, ada sunnah Rasul. Ketika pun saya memilih sebaliknya, juga ada teladan daripada ini, karena tadi kata dokter ada yang menganggap mutlak, ada batasan-batasan tertentu. Jadi kalau yang makan dulu tenang aja, tenang. Saya punya jawabannya, punya ilmunya. Saya punya ilmu, mau gitu. Kebanyakan kalau sekarang nih kebanyakan takut kehabisan, Mas. Bukan karena itu. Iya, bukan ingin mengikuti sunnah, bukan. Ini nawaitunya udah bukan nawaitu sama godin lagi, nawaitunya udah negatif gitu. Nah, ini nawaitu yang salah. Kalau nawaitunya adalah takut kehabisan, itu lebih baik sholat. Sholatlah, nanti juga diajak ke tempat PIV gitu. Iya, nanti kalau benar-benar kehabisan ya sudah takdirnya mungkin gitu dokter ya. Dinikmati ya, suatu dinikmati insya Allah, Masya Allah. Pasti lapar masa setelah itu, tinggal cari makanan lagi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mutakin dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Ingin bertanya, kan tadi antara sholat dan pekerjaan. Kalau misalkan pekerjaan kita itu sebagai pengusaha, jadi antara ketika sholat maghrib itu ada konsumen yang datang. Kalau konsumen itu tidak kita langsung hadapin gitu kan, bisa-bisa konsumen itu kabur atau enggak komplain ke kita.
Ya itu solusinya bagaimana Ustadz? Anda pengusaha kan? Insya Allah calon. Usahakan sholat. Ya terima kasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah menempatkan diri sebagai pengusaha. Masya Allah. Luar biasa. Silakan. Kan ada orang ya, panggilan Allah lebih besar atau panggilan usaha. Kan ada yang begitu juga niatnya. Memahaminya seperti itu, menempatkannya seperti itu, membandingkannya seperti itu. Kalau Allah lebih besar, maka rezeki dari siapa sih? Ini yang salah nih. Rezeki dari konsumen, ini salah. Rezeki itu dari Allah, bukan dari konsumen. Yang baik adalah Mas, ini yang datang nih konsumen, kita sholat dulu yuk, udah azan tuh, sholat dulu, habis sholat bicarakan bisnisnya. Iya, lebih lancar, lebih lancar. Masya Allah. Luar biasa deh. Terus tadi juga mungkin dokter harus diwanti-wanti ya, karena ada orang tuh yang makannya pelan, jangan dipaksa-paksa, akhirnya keselak nanti deh. Sholat gitu. Wah, itu malah jadi bahaya nanti itu. Iya. Atau nih ini tutup sholat. Office dia tutup jam sekian sampai jam sekian untuk sholat. Jadi orang nggak tahu kalau datangnya jam 12 sampai jam 12.30 kantornya tutup untuk sholat. Begitu juga yang 15.15 jam 3:15 sampai jam 3:45 ya, setengah jam lah untuk sholat, tutup untuk sholat. Wah, orang yang muslim besok datang sini, kenapa kok ini yang punya jujur nih, karena dia sholatnya rajin. Masya Allah. Yang punya, yang karyawannya ditutup tidur malah di situ, nunggu istirahat. Jangan kayak gitu tentunya ya. Ya dokter, waktu kita sudah habis. Sepertinya kita ke kuis ya. Ya, silakan dokter. Kuis, pertanyaan yang pada episode sebelumnya, pertanyaannya adalah sholat fardu berjamaah yang paling afdol tuh sholat apa? Sholat fardu berjamaah yang paling afdol. Jawabannya adalah sholat subuh. Ya, yang mendapatkan hadiah yang pertama Shira Yukiyuri. Nggak ada alamatnya. Ini dari Jepang kali. Jepang jangan-jangan nih. Ya, di Kepulauan Hokkaido. Kemudian Sugeng Mukarto. Nah, ini dari Jepang pindah ke Jawa. Kemudian yang ketiga adalah Givana Sandita, agak-agak barat juga nih. Jadi lengkap hari ini yang menang ya. Ada dari Asia, Jepang, Jawa, dan ada dari barat. Ya, kemudian dokter untuk yang berikut ya. Ya, siapakah sahabat Rasulullah SAW yang makan duluan ketimbang sholat? Yang milih makan ya, yang milih makan ketimbang sholat. Ketika tadi kasusnya terjadi tabrakan. Baik, yang sudah terfikir dan memikirkan sesuatu dan tahu jawabannya, silakan langsung menulis dengan cara kuis, spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kirim ke 0818995993 atau email pusatkajianhadis@gmail.com. Insyaallah yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Ya, dokter. Ya, kita tutup kita dengan baca, jangan diaminin akan tapi dibaca. Sayyidul Istighfar itu bukan untuk diamini. Begitu juga raditu billahi robba, bukan untuk diamini, akan tapi untuk dideklar. Nah, karena itu mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dan raditu billahi robba dengan niat, dengan permohonan mudah-mudahan dosa-dosa kita nih para pemirsa TVRI diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, plus Allah juga ridha kepada kita. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Saya Agus Sidwar dan seluruh kru yang hari ini bertugas, saya dengan penuh semangat mendapatkan ilmu. Mengucapkan terima kasih juga, insyaallah kita akan berjumpa kembali. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي صلاة الله على الهادي محمد شفيع
الهدي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على الهدي محمد شفيع الخلق يوم القيامة